diidentifikasi seluruh bangunan yang menggunakan badan jalan provinsi, baik bangunan permanen maupun non permanen. Saya ingin seluruh badan jalan provinsi kembali menjadi badan jalan, tidak menjadi bangunan. Begitu kan Pak? Ya. Kita kembali ke aturan, diidentifikasi aja. Saya ingin Provinsi Jawa Barat memberikan contoh di mana badannya jalannya clean dan fungsinya adalah fungsi jalan, tidak ada fungsi yang lain. Ya. Gitu kan Pak ya? Ya. Bapak ini, Bapak apa-apaan? Saya kira kan libur hari Sabtu kan? Siap. Ya udah pimpin nih pasukan. Siap. Kami Wani kan? wah. Izin juga Pak Gub, update terkait dengan kajian moratorium perumahan itu. Kami kemarin sudah membuat tim Pak seperti itu dengan BMPR karena memang kaitannya adalah dengan tata ruang termasuk juga kerawanan bencana Pak dengan BPBD juga seperti itu. Mudah-mudahan bulan depan itu sudah keluar sehingga barangkali karena waktunya sangat singkat kita kajian mendalami untuk Bandung Raya tapi nanti ada panduan untuk seluruh Jawa Barat. Kasih Contohnya begini misalnya. Cirebon banjir kan satu di hulunya lah, mohon maaf ya, itu fungsi hutannya berubah karena banyak pengelola hutan resmi yang ditugaskan oleh negara jaga hutan tapi mengkomersialisasikan hutan, itu kan kesalahannya. Misalnya Taman Nasional, Taman Nasional itu sudah nggak boleh. Jadi gini, jangan sama rakyat nyuruh tidak boleh menggunakan kawasan hutan, tapi dirinya mengkomersialisasikan, buka wisata segala macam. Nggak ada hutan begitu dalam sejarahnya. Kan itu. Yang kedua, itu kan daerah aliran sungainya yang dikelola BBWS itu penyempitan. Rumah-rumah kan di sepadan sungai. Yang ketiga, daerah hijaunya itu dirubah jadi perumahan. Ya banjir mah sudah terima saja, nggak usah teriak-teriak lagi. Ya, sudah beberapa hari yang lalu Pak Gub ada teman-teman dari Aliansi Masyarakat Kuningan dan kami respon dan mohon izin sesuai arahan Pak Gub ya kita harus responsif. Enggak, problemnya gini Bupati kan ketika saya kemarin rapat saya tanya, enggak ada alih fungsi jalan, tidak ada. Begitu ngomong pribadi, ada Pak. Gimana jadi pemimpin penakut? Ada Pak, yaitu apa TNGC apa? Ya TNGC itu membuka ruang-ruang komersialisasi kawasan. Banyak sekali Pak yang sudah kami capture. Ada berapa TNGC yang merubah ini surat kawasan untuk penggunaan air saja Pak, ini ada satu banyak nih Pak, ada belasan barangkali seperti itu Pak. Untuk wahana-wahana wisata juga banyak. Lo nggak boleh? Siap Pak. Nggak boleh. Kami hari kemarin turunkan tim Pak, dan kami langsung bersama dari Aliansi Masyarakat Kuningan. Ya mereka kan sebenarnya ngasih contoh. Kementerian Kehutanan itu termasuk TNGC itu tugasnya menjaga hutan sebagai cagar alam, bukan membuat ruang usaha di kawasan hutan. Hutan bukan tempat usaha. Hutan dalam sejarah Sunda itu tempat untuk moksa, ya Pak. Terakhir film hutan itu kan juga artinya itu hutan itu tidak boleh diganggu, yang disebut dengan leuweung larangan. Siapa? Leuweung tutupan, tutupan teh sekarang mah itu tuh Taman Nasional. Nah itu saya masih nanti kita itu ada izinnya enggak itu? Itu saya mungkin harus direview perizinannya Pak. Izinnya dari mana TNGC bikin kawasan? TNGC Pak, saya juga mungkin harus nggak bisa. Dipelajari dulu dari Sabator, pasti regulasinya ada begitu yang membuka. Sehingga TNGC juga ini memberikan izin-izin Pak, ini banyak sekali Pak ini Pak. Ya udah kita tengok aja, walaupun itu kewenangan dia, tetapi justru itu menimbulkan kegelisahan bagi warga dan ancaman bagi alam, ya kita hadapin aja. Karena adanya di kita. Loh, orang petingginya kan kalau kebanjiran nggak kebagian, kalau longsor nggak kebagian, tinggalnya di Jakarta. Jadi ini izin Pak, terdapat setidaknya 15 usaha kegiatan di sekitar TNGC ini resto dan wisata. Kemudian 5 usaha juga di sebelah utara untuk pengambilan air baku dan 15 izin usaha yang ilegal juga ada Pak, yang belum berizin. Dan ilegal pun dibiarkan oleh TNGC-nya? Iya Pak, baru. Nah, biarin aja. Ini banyak. Saya nanti mau sampaikan, Ibu bikin nota, saya bikin surat ke Kementerian Kehutanan. Kita protes terhadap peristiwa itu.
Ini tim masih di lapangan, Pak sedang ngedrone, mungkin nanti ya nanti ke... bikin ini dampak damalinya kita minta ke Kementerian Kehutanan untuk dihentikan. Siap. Dengar arti, makanya hutan itu jangan dijaga oleh aparat, oleh petugas. Ku kelong wewe, ku genderuwo, ku kunti, udah selesai. Kalau kunti mah tidak tahu itu, tidak akan membuat kawasan wisata di kawasan hutan. Memberikan keadaan. Ada sawit juga ya? Ada sawit. Ya ada sawit. Gitu. Dan sekarang itu kan bagus lah, seneng lah sana demo ke Gedung Sate lah. Saya seneng. Kenapa? Artinya bahwa Gen Z ini sekarang sangat konsen terhadap lingkungan. Gen Z mengkoreksi seluruh kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh kakeknya, oleh buyutnya, begitu. Gitu Pak. Ya. Dan nanti minggu depan Bu saya pulang dari Sumut, kita ke sana. Siap ya Pak. NGC. Kita siapkan. Ini aja kita bikin data-datanya. Sudah ada Pak, nanti mungkin saya kirim. Ya, nanti kirim ke saya. Ya, sok atuh. Mangga, siap. Jalan. Oke. Monggo, siap. Mau pasek dah. Jadi ini Pak ada tambang yang sedang diproses di Tambang itu kayak HBN kan yang tambang bawa bapak tapi itu posisinya. Enggak. Pokoknya siapapun yang bawa nama saya urusan tambang bohong. Siap. Nggak ada saya. Siap. Emang sangat beresiko Pak. Ya enggak, jangan bawa nama saya. Nggak ada tambang buat siapapun saya itu. Saya pasti mengizinkan tambang karena memang dibutuhkan untuk pembangunan juga, tetapi yang memiliki resiko rendah terhadap lingkungan. Kalau resiko tinggi ya nggak bisa. Ya Bu, Siapa, nama saya nggak ada, nggak Mangga. pernah ada urusan dengan tambang menambang kecuali punya tambang plastik dan tambang rapia. Kalau itu saya nggak. Apalagi sekarang satpolnya udah urusan Lemhanas. Oh, oleh lembaga ketahanan nasional. Ya, Lemhanas itu lembaga ketahanan nasional. Sudah lulus Pak, Mas. Iya, lembaga ketahanan nasional. Lemhanas harus berani. Ini sekolah jenderal tuh. Ya, mangga. Nuhun ya. Nuhun ya Bu. Mangga. Lanjut.